Ibu. Di sini saya dari program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait pembelajaran e-learning. Video kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu definisi terkait e-learning, kemudian manfaat dari e-learning, habis itu kekurangan dari e-learning, serta fungsi e-learning dan macam-macam atau jenis-jenis dari pembelajaran e-learning. Kali ini yang pertama saya akan membahas yaitu terkait definisi e-learning. Nah, banyak pakar yang berpendapat mengenai definisi e-learning dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, saya mengambil pakar menurut Herli. Menurut Herli, yaitu e-learning merupakan satu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar kepada siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Nah, untuk berikutnya yaitu e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen belajar, yaitu menurut Dr. Sulesyono. Nah, secara garis besar kita bisa pahami banyak orang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar atau biasa kita kenal dengan media internet. Berikutnya yaitu saya akan membahas terkait manfaat e-learning. E-learning itu menawarkan banyak sekali manfaat bagi kita, yaitu yang pertama salah satunya adalah seperti meningkatkan kemandirian. Nah, di mana dengan menggunakan e-learning kita itu berkesempatan untuk memegang kendali atas proses pembelajaran, di mana kita dituntut untuk mandiri baik dalam mengatur waktu, meningkatkan motivasi belajar dan hal-hal yang lainnya yang menunjang pembelajaran. Hemat yang kedua yaitu hemat waktu dan biaya, di mana dengan menggunakan e-learning kita tidak perlu menggunakan biaya transportasi, berangkat dari rumah ke kampus hanya untuk menuntut ilmu. Nah, cukup dengan menggunakan e-learning saja kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian materi belajar yang lebih interaktif, di mana e-learning ini memungkinkan kita mengakses materi ajar yang lebih profesional, lebih kreatif dan interaktif, seperti dalam bentuk gambar, video dan animasi. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar. Nah, pembelajaran daring ini membuat kita tidak bisa melakukan tatap muka dengan pengajar. Nah, e-learning di sini berperan yang dimana kita dilatih untuk mencari informasi tambahan dengan melalui media internet. Habis itu yang berikutnya yaitu pendekatan belajar yang santai, di mana pembelajaran e-learning ini kita tidak terlalu formal, artinya cukup dengan santai saja kita bisa sudah dapat mendapatkan materi ajar. Manfaat berikutnya yaitu mudah untuk didokumentasi. Maksud dari ini yaitu di mana dengan belajar e-learning kita tidak perlu mencatat lagi semua materi dengan detail ataupun menuliskan poin penting saja. Nah, di sini e-learning dia berperan di mana bisa direkam sistem pembelajaran dan ataupun dengan screenshot layar. Nah, kemudian berikutnya ramah lingkungan. E-learning berkontribusi banyak bagi lingkungan karena di mana tidak ada menggunakan perjalanan dari rumah ke kampus ataupun dengan seperti spidol yang digunakan itu kan ketika tatap muka membuat sarana lingkungan akan rusak. Nah, dengan hadirnya e-learning ini dia dapat menjadikan salah satu alternatif kita sebagai ramah lingkungan. Selain itu, e-learning salah satu media pembelajaran yang digunakan saat pandemi COVID saat ini, di mana kita dapat memutus rantai penularan COVID-19 dengan menggunakan pembelajaran e-learning atau tidak tatap muka. Nah, itulah manfaat tadi dari menggunakan media pembelajaran e-learning. Berikutnya itu kita akan membahas terkait kekurangan dari pembelajaran e-learning. Salah satu yang dimana kurangnya interaksi antara pengajar serta peserta didik, bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang berikutnya itu kecenderungan dapat mengabaikan aspek akademik dan sosial. Kemudian berikutnya proses belajar cenderung ke suatu pelatihan ketimbang pendidikan itu sendiri. Kemudian berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran, maka kita dituntut untuk pembelajaran menggunakan ICT atau informasi komunikasi dan teknologi. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu
tidak semua daerah yang dapat mengakses internet dengan mudah. Kita bisa melihat di daerah 3T di mana sangat sulit jaringan di sana. Nah, itulah tadi beberapa kekurangan dari pembelajaran e-learning. Kita akan membahas terkait fungsi dari e-learning. Yang pertama ada suplemen, di mana suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik, sekalipun sifatnya hanya sebagai opsional, di mana sebagai penambahan materi saja atau wawasan. Kemudian komplemen dikatakan berfungsi sebagai komplemen apabila materi pembelajaran diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas, di mana pembelajaran elektronik ini diprogramkan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang konvensional. Kemudian berfungsi sebagai pengganti, di mana beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju digunakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa lebih fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya dan aktivitas-aktivitas mahasiswanya dalam kesehari-hari. Kita akan membahas terkait model-model atau macam-macam pembelajaran e-learning. Yang pertama, web course, di mana penggunaan internet itu hanya digunakan untuk keperluan dunia pendidikan, yang praktiknya peserta didik dan pengajar terpisah sepenuhnya, atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh, yang dimana sepenuhnya menggunakan media internet seperti yang kita terapkan pada saat ini, di mana pandemi COVID-19, sistem pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya itu Country course adalah pemanfaatan internet yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh, di mana kita memberikan arahan atau petunjuk peserta didik untuk mempelajari materi dan ajar melalui web yang telah dibuat. Kita diberikan arahan untuk mencari sumber belajar dari situs yang lebih relevan. Nah, model pengembangan learning yang ini sering disebut dengan blended learning, di mana perpaduan antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak sepenuhnya pada model ini, tidak sepenuhnya sistem pembelajaran e-learning diterapkan. Artinya masih ada tatap muka antara peserta didik dengan pengajar. Kemudian model selanjutnya yaitu Web Enhanced Course atau biasa disebut WEX, yang dimana bentuk pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, di sini fungsi internet adalah memberi pelayanan dan sebagai media komunikasi untuk peserta didik dan pengajar, untuk sesama peserta didik, untuk sesama anggota kelompok, atau untuk peserta didik dengan narasumber lain. Pengajar dalam model ini dituntut untuk menguasai teknik dan cara mencari informasi internet, membimbing peserta didik untuk mencari atau menemukan situs-situs dan informasi yang relevan, serta bahan pembelajaran, menyajikan bahan dan materi ajar melalui web yang menarik perhatian, di mana mungkin dipadukan dengan gambar dan animasi. Kemudian melayani bimbingan konseling dan komunikasi melalui internet dan kecakapan lainnya yang dibutuhkan. Nah, itu tadi model-model atau jenis-jenis pembelajaran dari e-learning. Itu sekian tadi materi yang saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran e-learning tidak sepenuhnya bisa kita terapkan karena melihat beberapa kekurangan-kekurangan dari pembelajaran e-learning tersebut. Namun juga e-learning memberikan sangat banyak manfaat terkait pembelajaran seperti saat ini di pandemi COVID-19, di mana kita dipaksa untuk melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Disinilah e-learning sangat berperan agar peserta didik maupun generasi-generasi penerus bangsa itu tetap mendapatkan ilmu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, semoga video yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi semua orang yang menonton video ini. Mohon maaf apabila dalam video ini penyampaian materi saya itu masih kurang jelas ataupun kurang dipahami karena saya juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.